Bab 1619, Reuni Teman Lama. Seluruh tempat itu sunyi. Banyak pasang mata yang mengandung berbagai emosi tercengang saat melihat sosok hitam yang berdiri di atas kepala patung itu. Angin sepoi-sepoi bertiup dan jubah hitam itu berkibar. Rambut hitam tersebar di atas kepala sosok itu. Itu adalah punggung yang sederhana dan biasa, tetapi punggung ini tampak sekuat dan seberat gunung di mata mereka yang hadir. Xiao Yan. Mata Suqian dan yang lainnya sangat tercengang saat mereka berhenti pada sosok berpakaian hitam itu. Sesaat kemudian, hati mereka yang semula putus asa sekali lagi menjadi bersemangat. Apakah mereka akan diselamatkan hari ini? Itu benar-benar dia. Xiao Yu menutupi bibir merahnya dengan tangannya. Meskipun sudah lebih dari 1 dekade sejak terakhir kali dia melihatnya, punggung yang familiar itu masih merupakan sesuatu yang biasa dia lakukan. Namun, punggung ini tampaknya lebih stabil daripada saat itu. Kakak senior, apakah itu senior legendaris Xiao Yan? Dia benar-benar kuat. Bahkan Old Qian dan Old Bai tidak dapat menghentikan orang itu sebelumnya. Namun, dia baru saja membunuh orang itu dengan satu serangan. Kerumunan besar tiba-tiba mengeluarkan banyak suara setelah hening sejenak. Semua tatapan dipenuhi dengan kecemerlangan saat mereka melihat sosok berpakaian hitam. Di hati banyak siswa di Akademi Jianan, orang yang paling membuat mereka penasaran adalah berbagai legenda senior ini. Lagi pula, sejak Akademi Jianan didirikan, tidak ada orang yang mencapai tingkat di mana Akademi mendirikan patung dirinya. Menarik! Wajah Hun Yu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berdiri di langit dan melihat sosok itu yang baru saja muncul. Dia berteriak keras tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak pernah bertarung langsung melawan Xiao Yan, dia tahu bahwa bahkan seorang ahli seperti Hun Misheng terbunuh di tangan Xiao Yan. Di mana dia akan menemukan keberanian untuk bertarung? Dia tidak berpikir bahwa dia lebih kuat dari Hun Misheng. Lusinan ahli Hall of Soul di langit dengan tegas mundur setelah mendengar teriakan keras Hun Yu. Banyak orang sekali lagi merasa sedikit terpana ketika mereka menyaksikan pemandangan di langit. Darah banyak siswa mulai mendidih. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka melihat bagian belakang sosok berpakaian hitam. Ini adalah individu yang benar-benar kuat, dia tidak perlu menyerang. Hanya dengan menunjukkan dirinya, dia bisa menakuti semua ahli. Gaya seperti itu cukup untuk menyebabkan banyak pemuda yang lembut gemetar karena kegembiraan. Karena kalian semua telah datang, mengapa kamu harus pergi dengan tergesa-gesa? Aula jiwa telah dihancurkan olehku. Apa gunanya bagi Anda para penyintas yang tersisa untuk terus hidup? Pemuda berpakaian hitam di kepala sebuah undang-undang hanya tersenyum ketika dia melihat para ahli dari Hall of Soul yang berhamburan dan melarikan diri di langit. Dia mengangkat kakinya dengan lembut dan meletakkannya di bawah. Bang bang bang! Riak tak terlihat yang sangat menakutkan menyebar dengan kecepatan seperti kilat setelah kaki Xiao Yan mendarat. Itu langsung menyusul orang-orang yang melarikan diri itu. Segera setelah itu, banyak sosok hitam di langit itu meledak menjadi kelompok kabut berdarah tanpa peringatan. Terlepas dari apakah itu Dozons atau Dozuns, semuanya meledak begitu saja menjadi kabut berdarah tanpa peringatan apapun. Bahkan jiwa mereka telah diledakkan secara paksa pada saat itu juga. Banyak pasang mata terkejut ketika mereka menyaksikan kabut darah menyebar di langit. Adegan ini aneh namun indah. Di mata banyak siswa, para ahli dari aula jiwa ini tampaknya tiba-tiba meledak dengan sendirinya. Selama waktu ini, orang di undang-undang itu bahkan tidak menggeser tubuhnya. Kekuatan ini, Suqian bertukar pandang dengan Old Qian dan Old Bai dari jarak dekat. Matanya mengandung kejutan yang kuat. Membunuh Douzun seperti membunuh ayam. Seberapa menakutkan kekuatan ini, Xiao Yan, kamu tidak akan bisa melindungi. Mereka pasti akan pergi begitu pasukan klan Hunku tiba. Satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri dari Hun Yu. Namun, dia hanya berhasil mundur beberapa jarak setelah memuntahkan seteguk darah.
Matanya merah saat dia menangis dengan kejam setelah melihat bawahannya benar-benar tersingkir dalam sekejap. Berisik! Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dari seberang ruang kosong. Ruang di atas kepala Hun Yu memiliki nyala api yang melonjak darinya. Tangan merah muda besar tiba-tiba turun dari langit dan menabrak tubuhnya. Kekuatan mengerikan menghancurkannya sampai dia muncul seperti burung yang kehilangan sayapnya. Dia ditemani oleh gumpalan asap hitam saat dia jatuh ke kejauhan. Sosok cahaya tiba-tiba melintas ke arah di mana Hun Yu telah berubah menjadi asap hitam dan melarikan diri. Segera, beberapa sosok buru-buru bergegas. Sebenarnya ada lebih banyak bala bantuan. Su Qian dan yang lainnya terkejut setelah melihat sosok-sosok itu. Beberapa sosok dengan cepat muncul di udara di atas akademi di depan mata hati-hati Su Qian dan yang lainnya. Setelah itu, aura mengerikan diam-diam menyebar dari sosok-sosok ini yang telah menunjukkan diri mereka. Dou Sheng, Su Qian, Old Qian dan Old Bai merasa kepala mereka akan meledak saat mereka merasakan aura menakutkan ini yang menyebabkan pori-pori mereka berdiri. Orang-orang yang datang sebenarnya adalah semua elit legendaris Dou Sheng. Bang! Sosok hitam terbang turun dari langit sementara semua orang diam-diam merasa terkejut. Akhirnya, dia mendarat dengan keras ke panggung pertempuran di bawah. Semua orang melihat bahwa itu mengejutkan Hun Yu. Namun, yang terakhir saat ini tampaknya tidak memiliki kehidupan. Banyak orang diam-diam menelan air liur mereka saat mereka menyaksikan Hun Yu yang mati dengan ekspresi terkejut. Dari cara orang ini bisa memerintahkan elit Dou Sheng itu dari sebelumnya, kekuatannya seharusnya lebih kuat dari yang terakhir. Namun, dia masih berakhir mati dengan cara seperti itu. Haha, Su Qian, sepertinya kamu benar-benar cocok untuk mengelola akademi. Sementara Su Qian dan yang lainnya tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka, sebuah tawa tiba-tiba bergema di langit. Segera, sosok tua perlahan turun dan muncul di depan mata semua orang. Kepala sekolah, Su Qian dan yang lainnya tercengang saat mereka melihat lelaki tua itu berjalan dengan wajah tersenyum. Dia segera berteriak keras, "Hehe!" Orang yang datang secara alami adalah kepala sekolah Akademi Jianan, Mang Tianqi. Dia tersenyum menatap Su Qian dan yang lainnya. Setelah itu, matanya menyapu akademi dan mengangguk puas. Ukuran tempat ini berkali-kali lebih besar daripada ketika dia pergi saat itu. Ayo turun dan bicara. Mang Tianqi tidak memperlakukan dirinya sebagai orang luar yang telah hilang selama beberapa dekade. Dia melambaikan tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Akhirnya, dia tertawa, "Adik Xiao Yan, semua orang di sini adalah kenalan lamamu. Mungkinkah kamu akan bersembunyi?" Xiao Yan di langit tak berdaya menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Dia memimpin Sun Er dan beberapa elit Dou Sheng dari pasukan aliansi dan mendarat di depan banyak pasang mata yang hadir. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. "Penatua pertama, sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Apa kabar, anak kecil? Tidak ada kabar darimu selama bertahun-tahun. Saya pikir beberapa kecelakaan telah terjadi pada Anda." Su Qian tanpa sadar tertawa ketika dia melihat wajah ini yang jauh lebih matang dibandingkan dengan lebih dari 1 dekade yang lalu. Penatua pertama, Sun Er, yang berada di belakang Xiao Yan, sedikit melengkungkan mulutnya menjadi senyuman. Gayanya yang elegan dan tenang menyebabkan mata para siswa di sekitarnya melebar. Kemungkinan seseorang tidak akan dapat menemukan wanita dengan kualitas seperti itu di seluruh akademi. Sun Er. Su Qian tersenyum dan mengangguk setelah melihat Sun Er. Namun, sebelum dia bisa berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba melompat ke depan dari belakangnya dan menabrak Sun Er. Tangan sosok itu menarik Sun Er ke dalam pelukan, langsung memeluk pohon willow yang lembut seperti wasit. "Temperamenmu masih sama." Sun Er terkejut melihat ini. Dia akhirnya tersenyum tak berdaya dan berkata setelah mengenali orang itu, "Hehe, Sun Er benar-benar menjadi semakin mempesona." Namun,
Sepertinya kamu belum bisa melarikan diri dari cakar iblis orang itu. Hu Jia tertawa berkata saat matanya melayang ke arah Xiao Yan di sampingnya. Wu Hao di sampingnya juga menyimpan pedangnya yang berat. Dia tersenyum ketika dia melihat adegan ini. Setelah itu, matanya sekali lagi menoleh ke arah Xiao Yan. Keduanya tersenyum ke arah satu sama lain. Mereka tidak bisa melupakan persahabatan mereka dari dulu bahkan sampai sekarang. Sepertinya kamu sangat suka menjadi guru ya? Hati Xiao Yan tanpa sadar merasakan fluktuasi saat dia melihat wajah yang dikenalnya ini. Dia tersenyum sebelum segera berbalik ke arah sosok cantik tinggi di belakang Su Qian dan tanpa sadar bersiul. Tindakan ini adalah sesuatu yang biasanya jarang dilakukan oleh Xiao Yan yang tenang dan kokoh. Kamu akhirnya bersedia untuk kembali. Wajah Xiao Yu sedikit memerah setelah mendengar peluit Xiao Yan. Dia memelototinya. Cara Xiao Yan ini mirip dengan dirinya yang lebih muda di kota Wutang. Pada saat itu, Xiao Yan sengaja melakukan ini untuk membuatnya sangat marah. Namun, pada saat itu, dia akan merasa marah dengan tindakan menggoda Xiao Yan ini. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak menolak godaan semacam ini. Sebaliknya, dia bahkan merasakan antisipasi. Meski begitu, dia juga mengerti dalam hatinya bahwa Xiao Yan saat ini bukan lagi anak nakal dari dulu yang berani mengintip mandinya. Bawahan ini menyapa kepala. Pria paruh baya dari gerbang Xiao di samping tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya dan berteriak dengan wajah bersemangat. Kamu dari gerbang Xiao, kan? Xiao Yan tersenyum setelah mendengar ini. Dia tertawa pelan. Kamu telah melakukannya dengan cukup baik. Saya telah gagal dalam tugas saya dan tidak dapat melindungi Akademi Jianan. Pria paruh baya itu agak bingung. Xiao Yan dianggap sebagai eksistensi legendaris di dalam gerbang Xiao. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan dapat melihat orang yang sebenarnya. Ini bukan salahmu. Gerbang Xiao masih tidak bisa menghadapi musuh-musuh ini. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia akan berbicara ketika beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Dalam beberapa kilatan, mereka muncul di samping Cailin. Mereka adalah Cailin dan beberapa lainnya. Semua anggota klan Hun yang tersisa di tempat lain juga telah dieliminasi. Cailin mendarat. Wajahnya yang dingin menunjukkan senyuman saat dia berbicara. Su Qian dan yang lainnya sedikit ketakutan saat mereka melihat selusin orang dari kelompok Xiao Yan. Mereka menemukan bahwa kekuatan orang-orang ini sebenarnya telah mencapai kelas Dou Sheng. Barisan ini benar-benar bisa membuat seseorang menjadi idiot. Mereka hanya tertawa getir sesaat kemudian dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Masalah yang merepotkan. Xiao Yan bertukar pandang dengan Mang Tianqi. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius saat dia menjawab. Cobalah untuk memindahkan akademi dan siswa secepat mungkin selama periode waktu ini. Masalah besar akan terjadi di wilayah sudut hitam. Mang Tianqi berbicara dengan suara yang dalam. Sejujurnya, bahkan dia kesulitan menerima tebakan Xiao Yan bahwa mungkin rumah Dewa Kuno Tou Shi berada di dunia magma bawah tanah. Lagi pula, ketika dia menyegel Falling Heart Flame saat itu, dia pernah berkelana ke dunia magma. Namun, dia tidak berani terlalu dalam. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia benar-benar akan kehilangan rumah dewa kuno yang legendaris? Ekspresi Su Qian berubah setelah melihat ekspresi serius Mang Tianqi dan Xiao Yan. Dia ragu-ragu sebelum berbicara, ada begitu banyak siswa. Kemana kita bisa memindahkannya dengan pemberitahuan sesingkat itu? Kami tidak memiliki begitu banyak orang untuk mengawal mereka untuk pergi dengan aman. Mang Tianqi mengerutkan kening saat mendengar ini. Soal siswa tidak terlalu merepotkan. Pada saat itu, saya dapat membawa mereka semua untuk bersembunyi di makam surgawi. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. Adapun apa yang telah terjadi, mari masuk ke dalam dan membahasnya secara detail. Iya,
Su Qian hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar Xiao Yan mengatakan ini. Dia menginstruksikan beberapa tetua untuk menenangkan para siswa sebelum berbalik dan berjalan cepat menuju aula pertemuan di akademi. Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti, meninggalkan sekelompok besar mata yang panas. Bab 1620, memasuki kembali dunia magma. Semua orang membuat beberapa perkenalan singkat di dalam ruang rapat sebelum mengambil tempat duduk mereka. Sudah ada banyak faksi di wilayah Black Corner yang telah berubah menjadi pertumpahan darah oleh Hall of Soul. Namun, orang-orang itu telah dieliminasi. Xiao Yan menatap semua orang sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, wajah kelompok Su Qian tanpa sadar berkedut setelah mendengar ini. Mengingat kekuatan menakutkan orang-orang ini, bukan tidak mungkin untuk memusnahkan seluruh wilayah sudut hitam. Wilayah sudut hitam tidak memiliki permusuhan besar dengan mereka, bukan? Su Qian tertawa pahit. Hall of Soul adalah faksi dari Central Plains. Jarang ada interaksi antara tempat ini dan dataran tengah. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membayangkan mengapa Hall of Soul melakukan hal seperti itu. Xiao Yan bertukar pandang dengan Mang Tianqi sebelum menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan merangkum kejadian di dataran tengah. Ini juga termasuk pertarungan saat ini antara aliansi dan klan Hun. Kamu benar-benar luar biasa. Dalam lebih dari 1 dekade, Anda sebenarnya telah mencapai level ini. Mata Su Qian memperhatikan Xiao Yan dengan terkejut. Meskipun Mang Tianqi hanya secara singkat menyebutkan beberapa masalah, Su Qian masih bisa merasakan insiden yang menggetarkan jiwa yang telah terjadi. Old Qian, Old Bai, Wu Hao dan yang lainnya tanpa sadar mengangguk. Ketika Xiao Yan pergi saat itu, dia hanya berada di kelas Du Huang. Sekarang, bagaimanapun sepertinya sangat sulit untuk menemukan ahli di dunia ini yang bisa menandingi Xiao Yan. Pencapaian ini benar-benar membuat orang tercengang. Berdasarkan apa yang dikatakan kepala sekolah, alasan mengapa wilayah sudut hitam akhirnya menarik bencana seperti itu sebenarnya karena dunia magma di bawah akademi kita. Old Qian dan Old Bai saling memandang sebelum berbicara dengan wajah terkejut. Bagian bawah magma mungkin memiliki sesuatu yang dibutuhkan klan Hun. Mang Tianqi mengangguk dan menjawab, klan Hun biasanya kejam. Agar berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan membunuh semua kehidupan di wilayah sudut hitam ini. Ini bukan tugas yang sulit bagi mereka. Orang-orang yang datang kali ini hanyalah barisan depan. Segera, kemungkinan pasukan klan Hun juga akan tiba. Pada saat itu, pasti akan ada pertempuran besar yang mengguncang di tempat ini. Para siswa ini tidak boleh tinggal di sini. Xiao Yan berkata. Su Qian dan yang lainnya saling memandang dan tertawa pahit. Itu benar-benar masalah besar yang muncul entah dari mana. Tempat ini hanya diam-diam mengajar siswa. Siapa yang mengira itu akan menarik masalah seperti itu? Selain itu, sumber masalahnya sebenarnya adalah faksi terkuat di benua Douqi. Jika bukan karena kalian semua telah tiba tepat waktu, kemungkinan darah akan benar-benar mengalir seperti sungai melintasi wilayah Black Corner. Su Qian menghela nafas pelan. Mereka juga telah menyaksikan teknik itu kepada orang-orang dari klan Hun sebelumnya. Jika bukan karena Xiao Yan muncul lebih awal, gunung mayat dan lautan darah kemungkinan besar akan terbentuk di sini. Penatua pertama, santai. Klan Hun mungkin kuat tetapi pasukan aliansi saya tidak takut pada mereka. Kami tidak akan membiarkan mereka dengan mudah menghancurkan Akademi Jisnan. Xiao yang tersenyum sedikit dan menghibur. Akademi adalah masalah kecil. Tidak apa-apa selama semua orang baik-baik saja. Su Qian menggelengkan kepalanya. Segera, matanya melihat ke arah Xiao Yan. Ada ekspresi lembut dan senang di dalamnya ketika dia berkata, setelah bertahun-tahun pengalaman, anak muda dari waktu itu akhirnya menjadi ahli sejati. Xiao Yan akan selalu mengingat bagaimana penatua pertama mengajariku saat itu. Xiao Yan berkata dengan lembut.
Nada suaranya tulus. Dari sudut pandang tertentu, Su Qian bisa dianggap setengah dari gurunya. Ketika pemuda itu tiba di akademi saat itu, Su Qian telah memberinya banyak bantuan dalam banyak hal. Pada saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang telah membawa kebencian dan melarikan diri dari Akademi Jianan. Haha, karena kamu telah datang ke akademiku, itu adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Su Qian melambaikan tangannya dan tertawa. Hehe, anak kecil ini saat ini setara dengan kepala klan. Sekarang kita mengatakannya seperti ini, sepertinya saya sedikit lebih unggul darinya di sini. Mang Tianqi di sampingnya tertawa aneh. Dia sudah memperlakukan Xiao Yan sebagai monster. Pertama kali mereka bertemu adalah di Empty Realm Lightning Pool. Saat itu, Xiao Yan hanya berada di kelas Douzone. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dalam beberapa tahun, yang terakhir telah melampaui dia pada saat mereka bertemu berikutnya. Kecepatan ini bahkan membuatnya tertawa getir dan berseru. Lagi pula, nama orang teratas di antara generasi muda di benua itu jelas bukan nama yang kosong. Ketika dia memikirkan bagaimana orang top ini sebenarnya berasal dari Jianan Academy, Mang Tianqi tanpa sadar merasakan kegembiraan di hatinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ekspresinya serius ketika dia berkata, "Citua, kamu harus lebih memperhatikan selama periode waktu ini. Setelah Anda menemukan penampilan ahli dari klan Hun, Anda akan mengeluarkan peringatan. Penguatan aliansi secara bertahap akan bergegas." Xiao Yan gegeh. Sun Er mengedipkan matanya dan berkata, "Aku akan menuju ke dunia magma." Mata Xiao Yan mengeras saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia harus memastikan aspek aneh apa yang ada di dunia magma di bawah. Su Qian terkejut setelah mendengar bahwa Xiao Yan akan menjelajah jauh ke dunia magma. Namun, dia dengan cepat santai saat dia memikirkan kekuatan menakutkan dari yang pertama. Meskipun dunia magma misterius dan tak terduga, seharusnya tidak sulit baginya untuk melarikan diri tanpa terluka dengan kekuatannya. Xiao Yan gegeh, "Kenapa aku tidak turun bersamamu?" Sun Er mengerutkan alisnya dan berbicara dengan agak khawatir. Jika istana dewa kuno benar-benar ada di bawah, akan sulit untuk memprediksi bahaya yang terlibat. Bagaimanapun, apapun yang ditinggalkan Dou Di tidak akan sederhana. Hampir tidak ada dari kita di sini. Kalian semua harus menjaga akademi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Santai. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika benar-benar ada ahli yang sebanding dengan Hun Tiandi di dasar magma, dia harus bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain. Sun Er tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat desakan Xiao Yan. Dia hanya mengangguk dengan lembut dan menyuarakan beberapa pengingat. "Jangan sampai kita tunda. Aku akan segera pergi." Xiao Yan adalah seseorang yang bertindak dengan kecepatan seperti kilat. Karena mereka sudah membuat keputusan, tidak perlu membuang waktu. Karenanya, dia langsung berdiri. Su Qian dan yang lainnya bertukar pandang setelah melihat ini sebelum mengangguk perlahan. Bagian bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar di akademi dalam. Xiao Yan berdiri di pintu masuk ke dunia magma. Dia tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya dan banyak api tak terlihat tiba-tiba terbang keluar dari menara pemurnian Ki Langit berkobar sebelum berkumpul menjadi sekelompok api tak terlihat di tangannya. Api jatuh hati. Haha, sudah bertahun-tahun dan telah berkembang cukup banyak. Xiao Yan tersenyum saat melihat nyala api tak terlihat di tangannya. Benda ini adalah bayi yang membentuk Fallen Heart Flame yang dia temukan di dunia magma saat itu. Namun, setelah tumbuh selama lebih dari 1 dekade, itu jelas jauh lebih kuat dibandingkan saat itu. Hal kecil ini telah menghabiskan banyak usaha kami. Su Qian tertawa. Untuk merawat api hati jatuh ini, mereka telah melakukan banyak kerja keras selama tahun-tahun ini. Untungnya, itu semua berharga.
Menara pemurnian Ki Langit berkobar saat ini jauh lebih efektif dibandingkan saat itu. Lagi pula, api hati jatuh yang matang sejak saat itu tidak mau mendengarkan perintah mereka. Di sisi lain, api hati jatuh saat ini tidak merasakan penolakan terhadap perintah mereka karena itu dipersiapkan oleh mereka dalam jangka waktu yang lama. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menjentikkan jarinya dan mengirim api hati jatuh ini, yang bergetar di tangannya, terbang menjauh. Setelah itu, dia sekali lagi menatap Sun Er dan yang lainnya. Dia berkata, "Tunggu aku kembali." "Iya." "Hati-hati." Sun Er dengan lembut menginstruksikan setelah mendengar ini. Xiao Yan tersenyum dan tidak terus ragu. Tubuhnya melintas dan berubah menjadi cahaya hitam yang langsung mengalir ke dunia magma melalui terowongan di bawah. Dunia magma benar-benar redup bahkan setelah bertahun-tahun. Sepintas, seseorang masih tidak dapat melihat akhirnya. Xiao Yan ditangguhkan di atas magma. Dia mengangkat tangannya untuk melihat gua yang digali tidak jauh di bawah. Senyum terungkap di sudut mulutnya. Sepertinya dia mengingat hari-hari pahit pelatihan yang dia alami di tempat ini saat itu. Saya akhirnya kembali. Namun, kali ini, saya ingin melihat apa sebenarnya yang ada di bawah ini. Kilatan melewati mata Xiao Yan saat dia melihat lautan magma di bawah. Api teratai iblis pemurni melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya api yang mengalir ke magma dengan percikan. Ini mengaduk gelombang-gelombang magma saat memasuki magma. Buyuran! Xiao Yan dengan cepat berkelana jauh ke dalam magma setelah Xiao Yan memasuki magma. Magma di sekitarnya akan secara otomatis menguap ketika mereka memasuki radius 5 kaki di sekitarnya. Dengan kekuatan api teratai iblis pemurni, jelas bahwa magma ini tidak memiliki kualifikasi untuk menimbulkan halangan apapun. Kecepatan Xiao Yan saat ini berkali-kali lebih cepat dibandingkan saat itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia secara bertahap berkelana jauh ke dalam magma. Pada saat yang sama, tubuhnya juga menjadi jauh lebih lambat. Ekspresinya tenang saat dia melihat sekeliling magma. Itu mungkin untuk dia merasakan bahwa ada cukup banyak aura tidak jelas yang dengan cepat mendekatinya. Makhluk magma semacam itu ya? Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh. Kakinya dengan lembut menekan di bawahnya. Segera, fluktuasi spiritual yang besar dan kuat melonjak dari alisnya. Dalam sekejap, magma di sekitarnya meledak. Banyak sosok yang tersembunyi di dalam magma tiba-tiba mengeluarkan pekikan tajam yang menyedihkan. Cicui! Fluktuasi magma di sekitar Xiao Yan menjadi lebih intens setelah pekikan ini terdengar. Setelah itu, Xiao Yan melihat sosok merah terang yang padat bergegas dari segala arah dan benar-benar mengelilinginya. Mata Xiao Yan menyapu kadal ini seperti makhluk magma. Akhirnya, mereka berhenti di tempat yang agak jauh. 2 orang kadal putih krem berdiri di sana. Mereka tampak jauh lebih tua dari orang kadal lainnya. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa kekuatan 2 orang kadal ini benar-benar telah mencapai kelas Ban Sheng. Tidak heran Tian Huo Zunze akhirnya mati di sini saat itu. Sebenarnya ada keberadaan seperti itu di antara orang-orang kadal. Pemahaman tiba-tiba muncul di mata Xiao Yan saat dia melihat 2 orang kadal. Segera, dia sedikit bersukacita. Untungnya, dia tidak bertemu orang-orang ini saat itu. Kalau tidak, kemungkinan hanya tamparan dari keduanya akan bisa membunuhnya saat itu. Manusia, ini adalah makam dewa. Ini bukan tempat di mana Anda harus menjelajah. Cepat kembali. Kalau tidak, kamu akan berakhir mati di sini jika kamu membangunkan penjaganya. Salah satu dari 2 orang kadal putih benar-benar mulai berbicara bahasa manusia sementara Xiao Yan diam-diam merasa terkejut. Meskipun tampaknya tidak terbiasa dengan bahasa itu, kata-kata itu masih ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Makam dewa? Wali, mata Xiao Yan melotot setelah mendengar 2 istilah ini. Bab 1621, Ruang di bawah magma.
Api merah melonjak di dalam magam. Xiao Yan menyilangkan tangannya di depan dada. Dia melihat makhluk misterius yang padat di sekelilingnya dan sambil tertawa berkata, "Karena ada penjaga, bolehkah saya bertanya tentang apa yang dijaganya? Manusia, segera pergi atau mati." Mata dua orang kadal api putih pekat dipenuhi dengan rasa dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Kata-kata yang tidak mereka kenal perlahan diucapkan oleh mereka. Orang-orang kadal di sekitarnya mengungkapkan beberapa keganasan di mata mereka setelah kata-kata keduanya terdengar. Sisik mereka menjadi jauh lebih gelap. Xiao Yan memiliki ekspresi tenang. Wajahnya tidak berubah karena niat membunuh yang melonjak di sekitarnya. Jika dia bertemu dengan barisan ini saat itu, kemungkinan dia akan ketakutan setengah mati. Sekarang, bagaimanapun dua Bansheng dan sekelompok ahli yang tidak penting tidak menimbulkan sedikit pun ancaman terhadapnya. Aku pasti akan menuju ke dasar magma hari ini. Xiao Yan tertawa pelan. Tubuhnya tidak bergerak. Sebaliknya, fluktuasi spiritual yang besar dan kuat dengan cepat menyebar dari alisnya dengan kecepatan seperti kilat. Bas-bas! Magma tiba-tiba bergetar hebat setelah fluktuasi spiritual ini menyebar. Ada suara mendengung samar yang dipancarkan. Segera setelah itu, tubuh banyak orang kadal api di sekitar tiba-tiba bergetar. Surga seperti tekanan spiritual naik dari dalam jiwa mereka, menyebabkan mereka gemetar. Formasi mereka menjadi berantakan total dalam sekejap. Dua orang kadal api yang benar-benar putih memiliki perubahan ekspresi saat melihat adegan ini. Sebelum mereka bisa mengeluarkan teriakan tajam. Namun, magma di depan mereka tiba-tiba meledak. Fluktuasi besar dan perkasa yang tak terlukiskan meledak dengan kejam di tubuh mereka. Bang! Puluhan ribu kaki gelombang magma menyebar dengan cepat. Kedua kadal api putih itu langsung diledakkan. Darah dimuntahkan dari mulut mereka. Mata mereka mengandung kejutan yang kaya saat mereka melihat Xiao Yan. Enyah! Xiao Yan memiliki ekspresi tegas. Guntur seperti tangisan meledak dari ujung lidahnya. Fluktuasi spiritual yang besar dan kuat tersembunyi di dalam tangisannya saat itu menyebar dengan keras. Ini secara langsung menyebabkan area dalam jarak 100.000 kaki dari wilayah laut magma ini membentuk gelombang raksasa. Bang bang bang! Suara itu menyebar dan orang-orang kadal yang tak terhitung jumlahnya di sekitar dikirim terbang menjauh. Namun, Xiao Yan telah mengendalikan kekuatannya dengan baik. Meskipun dia telah memaksa kembali orang-orang kadal ini, dia tidak mengambil nyawa mereka. Lagi pula, dia tidak akrab dengan tempat ini dan dia tidak bisa memprediksi kejadian tak terduga seperti apa yang akan terjadi jika dia terlibat dalam pembantaian besar-besaran terhadap makhluk-makhluk ini. Terlepas dari apa situasinya, tempat ini mungkin telah ditinggalkan oleh Dou di terakhir di benua Dou Qi ini. Berhati-hati jelas merupakan pilihan yang tepat. Bagian bawah magma dibalikkan oleh Xiao Yan. Kadal api yang tampak garang itu juga telah mundur sangat jauh dengan wajah terkejut. Mereka melihat sosok seperti dewa iblis dari jarak yang sangat jauh. Tekanan spiritual yang menakutkan itu bahkan menyebabkan jiwa mereka bergetar. Mereka yang berani menerobos masuk ke makam dewa akan menderita hukuman ilahi. Dua orang kadal api yang benar-benar putih menelan darah manis di mulut mereka dan meraung dengan suara serak. Xiao Yan hanya tersenyum tipis menghadapi ancaman seperti itu. Hatinya mulai merasa yakin bahwa pasti ada sesuatu yang ada di dasar magma. Makam dewa yang dibicarakan makhluk-makhluk ini kemungkinan adalah rumah dewa kuno Toushi. Panas yang berapi-api naik ke mata Xiao Yan saat dia memikirkan hal ini. Dia menjilat bibirnya dan matanya melihat ke arah magma hitam di bawah. Tampaknya ada sesuatu yang menakutkan yang tertinggal di ujung magma yang tampaknya tak berdasar ini, yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Semoga saya benar. Xiao Yan bergumam pelan. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi cahaya api yang bergegas menuju bagian bawah magma dengan kecepatan seperti kilat. Kadal api itu ragu-ragu sejenak saat mereka melihat sosoknya. Namun, pada akhirnya,
mereka tidak campur tangan untuk menghentikannya. Dari situasi sebelumnya, mereka jelas mengerti bahwa jika Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan, kemungkinan mereka semua sudah mati. Manusia bodoh, kamu mencari kematianmu sendiri. Kedua orang kadal yang benar-benar putih itu saling bertukar pandang. Akhirnya, mereka mendengus dingin dan bergerak, bergabung ke dalam magma dan dengan cepat menuju ke kejauhan. Tanpa halangan dari makhluk api itu, kecepatan Xiao Yan juga meningkat pesat. Namun, terlepas dari seberapa cepat dia masih tidak dapat mencapai ujung magma. Jalan di depan menjadi kental dan buram karena magma yang beriak. Xiao Yan sedikit mengernyit dalam menghadapi situasi ini. Namun, dia tidak menyerah. Kedalaman laut magma ini jauh melebihi harapannya. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa diciptakan oleh kekuatan seseorang. Mungkin hanya dengan mencapai level itu seseorang akan memiliki kemampuan seperti itu. Saya tidak percaya bahwa magma ini benar-benar tidak ada habisnya. Xiao Yan tertawa rendah. Tubuhnya terbang melewati seperti meteorit. Sebuah ruang hampa terbentuk dimanapun ia lewat. Magma di dalamnya sebenarnya telah hancur menjadi apa-apa. Bang bang bang. Xiao Yan menyerbu melalui magma dengan sangat mudah. Warna magma di sekitarnya telah berangsur-angsur berubah dari merah terang menjadi hitam pekat pada saat yang tidak diketahui. Setelah magma berubah menjadi warna ini, kecepatan Xiao Yan juga sangat berkurang. Sepertinya ada semacam panas misterius yang tersembunyi di dalam magma ini. Energi panas ini adalah sesuatu yang bahkan api teratai iblis pemurni tidak dapat dengan mudah dimurnikan dalam waktu singkat. Setelah perubahan lingkungan, mata Xiao Yan juga mulai berkedip dengan cepat. Namun, kehati-hatian di matanya secara bertahap menjadi lebih padat ketika peringatan tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Segera, dia menghentikan tubuhnya yang turun dengan cepat. Engah! Magma di sekitar Xiao Yan bergetar dan meledak saat Xiao Yan berhenti dengan cepat. Matanya langsung menatap ke depan. Dari persepsi spiritualnya, tempat ini sepertinya adalah akhir dari magma. Namun, dia hanya bisa melihat magma yang tak berujung. Mata Xiao Yan terus berkedip. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya. Api teratai iblis pemurni melonjak di atasnya dan dengan lembut menyentuh magma di depannya. Berdengung, magma mulai berfluktuasi saat tangan Xiao Yan menyentuh magma. Tangannya langsung menghilang. Cara itu seolah-olah dia telah menyentuh batas alam lain, sebuah alam tersembunyi di dasar magma. Xiao Yan menyaksikan adegan ini dan tanpa sadar menghirup udara sejuk. Dia saat ini memiliki kemampuan untuk membangun dunia. Namun, kemungkinan besar bahkan Hun Tiandi dan Gu Yuan akan merasa sangat sulit untuk membangun ranah di dasar magma ini. Dewa kuno Toushi benar-benar sesuai dengan reputasinya. Xiao Yan tertawa pelan. Kejutan muncul di hatinya yang tenang. Satu-satunya orang dalam 10.000 tahun terakhir yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini adalah hanya Dou Di. Pada saat ini, Xiao Yang sudah 80% yakin bahwa rumah Dewa kuno Toushi terletak di tempat ini. Kegembiraan liar melompat di dalam mata hitam gelap itu. Xiao Yan hanya ragu-ragu sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan tiba-tiba melangkah maju. Dia langsung melangkah ke ranah di bagian bawah magma. Ci! Aliran magma asli yang memenuhi telinganya menghilang saat dia memasuki ruang misterius itu. Ruang tak berujung yang agak redup dan sunyi muncul di depan Xiao Yan. Alam ini telah sunyi untuk waktu yang lama tanpa disadari. Seluruh alam dipenuhi dengan aroma yang sangat kuno. Mata Xiao Yan perlahan menyapu tempat ini. Itu benar-benar kosong. Tidak ada yang aneh. Dia sedikit mengernyit saat tubuhnya maju dengan hati-hati. Xiao Yan terbang melalui ruang kosong ini. Dia akhirnya berhenti beberapa menit kemudian dan memfokuskan matanya pada satu titik di kejauhan. Ada sekelompok cahaya samar yang menggantung di atas tempat itu. Xiao Yan ragu-ragu sejenak saat dia melihat gugusan cahaya. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan terbang. Dengan pendekatan bertahapnya,
Situasi di dalam gugusan cahaya ditangkap oleh matanya. Itu adalah pintu batu berukuran 100.000 kaki. Pintu batu diam-diam berdiri di ruang kosong. Seolah-olah itu akan ada untuk selamanya. Aura kuno yang sunyi perlahan menyebar darinya dan bergema di langit. Ada alun-alun besar yang sama di depan pintu batu. Xiao Yan berhenti di tempat yang sangat jauh dari pintu batu kuno. Matanya dengan datar menyaksikan pemandangan misterius ini di dalam ruang redup. Saat itu, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Xiao Yan muncul seperti semut saat dia berdiri di depan pintu batu yang megah. Rasa hormat melonjak di dalam hatinya tanpa dia sadari. Namun, segera setelah itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada kewaspadaan di dalam hatinya. Pintu batu ini memberinya dorongan yang tidak bisa dia kendalikan. Seluruh tempat itu memang sangat misterius dan tak terduga. Mata Xiao Yan menyapu pintu batu. Akhirnya, mereka berhenti di puncaknya. 3 kata kuno hadir. Matanya tiba-tiba menyusut ketika mereka melayang ke arah kata-kata itu. Jantungnya mulai berdebar liar. Rumah dewa kuno. Kata-kata kuno tidak tampak terlalu indah. Itu biasa tetapi tampaknya memiliki malam tanpa akhir yang tampaknya mengendalikan dunia. Aku akhirnya menemukanmu. Senyum di sudut mulut Xiao Yan tiba-tiba melebar saat dia melihat 3 kata kuno. Senyum di sudut mulut Xiao Yan hanya bertahan sesaat ketika dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengamatinya. Perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi serius. Matanya menyapu sekelilingnya tetapi dia tidak menemukan apapun. Sesaat kemudian, matanya menyipit dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Pada saat yang sama, pilar api keluar dari jarinya. Pilar api menyebar ke dunia yang gelap ini. Mata Xiao Yan juga mengeras saat ini. Dia tercengang ketika dia melihat ruang di bawah ini. Darah di tubuhnya sepertinya telah berhenti. Ini adalah, Xiao Yan merasa seolah-olah kulitnya telah meledak di dalam ruang yang sunyi.